Ibnu Arabi, Al-Awasim wal Qawasim. Sudah. Nah, ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Wahabi. Nah, orang-orang Wahabi mati-matian bela Yazid, sudah. Yazid yang membantai Sayyidina Husain, itu sampai orang-orang Wahabi itu bikin buku bahwa Yazid adalah khalifah yang adil, khalifah yang cerdas, sudah. Nah, dana yang dipakai dari buku Ibnu Arabi, sudah. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat Yazid fasik, zalim. Bahkan sebagian Ahlus Sunnah mengatakan, saudara, Yazid boleh dilaknat. Termasuk yang berpendapat boleh dilaknat adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu, saudara. Saya bacakan di sini sedikit, saudara, tentang pendapat-pendapat ulama tadi, saudara. Sedikit saja saya tunjukkan pendapat ulama tentang Yazid, sudah. Sepakat ulama tentang kefasikan Yazid, kecuali Ibnu Arabi dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim. Itu saja. Itu yang biasa dipakai oleh Wahabi, itu buku itu, sudah. Nah, untuk membela Yazid bahwa Yazid tidak fasik. Yang kedua, saudara, ulama berbeda tentang kekafiran Yazid. Nah, kalau Yazid kafir atau tidak, ulama Ahlus Sunnah berbeda, saudara. Tapi di kalangan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Aqil dan Al-Alusi sepakat mengkafirkan Yazid, saudara. Nah, sedangkan jumhur ulama tidak mengkafirkan Yazid, hanya memfasikkan dan menzalimkan Yazid, saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan melaknatnya, saudara? Ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terang-terangan melaknat Yazid: satu, Imam Ahmad; dua, Abu Ya'la; tiga, Al-Khallal; kemudian yang keempat, Ibnul Jauzi Al-Hambali; kemudian yang berikutnya As-Safara'ili, At-Ghazali, dan Imam Suyuti, saudara. Nah, adapun Ahlus Sunnah, saudara, Ahlus Sunnah yang mutasawwifah, yang mendalami ilmu sufi seperti Imam Ghazali, beliau tidak suka melaknatnya. Tapi beliau pesan, jangan juga dipuji, jangan juga dilaknat, saudara. Nah, jadi di sini saya ingin garis bawahi, Yazid adalah sosok, saudara, fasik, zalim. Bahkan sebagian ulama mengkafirkannya, sebagian ulama melaknatnya, karena dia yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian Sayyidina Husain dan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, saudara. Nah, bagian ketiga ini, saudara, untuk apa sih Sayyidina Husain itu ke Irak? Untuk dakwah dan isbah ke sang raja, saudara. Jadi perlu dicatat, saudara semua, Sayyidina Husain menolak, tidak mau memberikan sumpah setia. Beliau tidak akan senjata, cuma nolak. Akhirnya beliau dipaksa oleh Yazid melalui gubernur kota Madinah. Datangi Husain, paksa dia berbaiat, memberikan sumpah setia kepada khalifah. Nah, tapi permintaan itu ditolak oleh Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain tidak mau memberikan sumpah setia kepada pemimpin yang busuk, saudara. Pemimpin yang busuk, pemimpin yang jahat, pemimpin yang fasik tidak berhak untuk mendapatkan sumpah setia dari Sayyidina Husain maupun dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Sayyidina Husain di Madinah diganggu terus, saudara. Bahkan ingin dibunuh. Kemudian Sayyidina Husain ajak keluarganya semua hijrah ke Mekah, saudara. Ternyata di Mekah juga terus diganggu. Tapi Sayyidina Husain tidak diam, tetap beliau ingin amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, khalifah yang fasik tetap beliau nasihati, harus taubat, enggak mau taubat turun. Saudara, enggak boleh jadi pemimpin umat. Sayyidina Husain tetap enggak mau memberikan sumpah setia. Tetap beliau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sungguh begitu, beliau tidak angkat senjata, saudara, enggak. Di Madinah mengikut Sayyidina Husain banyak, di Mekah mengikut Sayyidina Husain banyak, tapi beliau tidak angkat senjata. Beliau mau amar ma'ruf nahi munkar. Hak katakan hak, batil katakan batil. Sultan yang fasik dan nasihati, peringati. Itu prinsip daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Sayyidina Husain diundang oleh masyarakat Irak, saudara. Cucu Nabi, kau diganggu di Madinah, kau diganggu di Mekah. Sini, tinggal bersama kami di Irak. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Irak. Di Irak ini banyak pecintamu, akan menjagamu, akan melindungimu.
Nggak ada lagi yang mengganggumu, sehingga engkau bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah dengan pertimbangan yang matang, saudara, akhirnya Sayyidina Husain memutuskan untuk hijrah ke Irak dalam rangka agar punya kekuatan buat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar mesti punya kekuatan, saudara. Saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Jakarta, di Indonesia sendiri nggak bisa. Makanya saya bikin organisasi namanya FPI, kerjanya rame-rame. FPI pun nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar sendiri. Ajak ormas-ormas Islam lain, ajak jawara-jawaranya ikut berjuang, saudara. Nah, amar ma'ruf nahi munkar perlu kekuatan, perlu kebersamaan. Itu yang dilakukan Sayyidina Husain. Oh, di Madinah ditekan, oh dibunuh, oh di Mekah ditekan. Akhirnya beliau hijrah ke Irak, saudara. Nah, di tengah perjalanan beliau dikepung oleh pasukan Indonesia yang dikirim oleh Yazid, saudara. Akhirnya beliau dan keluarga dibantai. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Nah, jadi Sayyidina Husain dikirim kepada Karbala. Saat itu jumlah keluarga dan sahabat Sayyidina Husain itu ada 72 orang. Ditambah Sayyidina Husain jadi 73. Ditambah Sayyidina Husain jadi 73, saudara. Nah, kemudian Ahlul Bait sendiri, saudara, itu jumlahnya ada 32. 32 itu, saudara, saya bacakan di sini, saya tunjukkan siapa saja Ahlul Bait yang ikut gugur di padang Karbala, saudara, supaya kita tahu itu nama-namanya, orang-orangnya, saudara. Syuhada Karbala dari Ahlul Bait yang pertama 7 putra Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib 7 putranya, berarti ini adik-adiknya Sayyidina Husain, sudah lain ibu, satu bapak, yaitu yang bernama, saudara, 7 putra Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far, dan Abbas, dan Sayyidina Husain sendiri putra Sayyidina Ali. 7 orang ikut dibantai, dibunuh di padang Karbala. Ini Sayyidina Husain dan adik-adiknya. Adik-adik Sayyidina Husain ada namanya Muhammad, ada namanya Abu Bakar, ada nama Umar, ada namanya Utsman, saudara. Ini bukti, saudara. Bukti kalau Sayyidina Ali itu cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Utsman. Mana buktinya Sayyidina Ali cinta mereka? Sayyidina Ali menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu 7 putra dari Sayyidina Ali dan Bakar. Kemudian ditambah lagi 4 putra Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan putranya juga ada ikut pamannya, saudara, kepada Karbala. Nah, yang wafat di padang Karbala sebagai syahid ada 4 orang. Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Al-Qasim. Lagi-lagi Sayyidina Hasan menamakan anaknya ada Abu Bakar dan ada Umar. Ini menunjukkan hubungan Ahlul Bait dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sangat mesra, sangat baik, penuh cinta dan kasih sayang, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, ada 5 putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, saudara, 5 putranya ikut dibantai di padang Karbala. Ada Ali Akbar, ada Abdullah, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Ali Al-Asghar. Lagi-lagi Sayyidina Husain kasih nama anaknya Abu Bakar dan Umar, saudara. Subhanallah. Nah, ini yang namanya Ali Al-Asghar, saudara, masih bayi 6 bulan, saudara. Sayyidina Husain gendong, saudara, ke tepi sungai untuk dikasih air, dipanah oleh pasukan musuh, dibunuh itu bayi, saudara. Jadi 6 daripada 5 putra Sayyidina Husain ikut gugur di padang Karbala. Lalu ada 3 putra dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib saudara Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Aqil. Nah, Sayyidina Aqil ini punya anak 3. Artinya apa ini, saudara? Anaknya Sayyidina Aqil ini 3, ini merupakan sepupu daripada Sayyidina Husain. Siapa mereka? Ja'far, Abdullah, dan Abdurrahman. Bahkan cucu dari Aqil bin Abi Thalib yang bernama Abdullah dan Muhammad ikut gugur di padang Karbala, saudara. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada 2 putra, saudara, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa yang tahu Ja'far bin Abi Thalib yang berdebat, saudara, dengan Abu Sufyan di
Saudara, Ja'far. Nah, Ja'far ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah punya dua putra, yaitu Aun dan Muhammad, ikut gugur di padang Karbala, saudara. Jadi gak sedikit. Makanya di sini kita lihat di bagian nomor 4, nomor 5, saudara. Banyak ahlul bait yang jadi syuhada. Nah, saya tulis banyak karena 34 orang bukan dikit itu. 34 ahlul bait itu cukup banyak, saudara. Nah, tapi sungguh pun begitu. Di nomor 5 yang paling bawah, Zuriat Hasan dan Husain tetap ada. Alhamdulillah. Ada putra Sayyidina Hasan dan ada putra Sayyidina Husain yang masih kecil-kecil, saudara, yang berlindung di kemah bersama bibi mereka, yaitu Sayyidah Zainab Sri Kandi Karbala, saudara. Sang bibi melindungi anak-anak kecil tersebut supaya tidak dibantai dan tidak dibunuh. Dengan keberaniannya, saudara, dengan kecerdasan dan kepiawaiannya, walaupun beliau hanya seorang wanita, saudara, mampu untuk menggentarkan mereka-mereka yang ingin membantai habis turunan Nabi sampai akar-akarnya, saudara. Akhirnya Zainab berhasil dengan pertolongan Allah. Beberapa anak daripada Sayyidina Hasan dan juga satu anak dari Sayyidina Husain, Imam Ali Zainul Abidin, selamat dari pembantaian padang Karbala. Kalau Imam Ali Zainul Abidin dibantai juga, habaib di Indonesia tidak ada, saudara. Karena habaib di Indonesia mereka adalah zuriat Imam Ali Zainul Abidin, putra daripada Sayyidina Husain. Andai kata Sayyidina Ali Zainul Abidin terbunuh di padang Karbala, niscaya tidak ada habaib di Indonesia, saudara. Maka itu banyaknya habaib di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, saudara, mana-mana, saudara. Itu salah satu bukti Imam Ali Zainul Abidin selamat dari pembantaian padang Karbala. Alhamdulillah. Kemudian dari kita lihat, saudara, nomor 6, Al-Husain mengajar umat datuk. Apa diajar? Jangan pernah menjilat penguasa, saudara. Jadi kalau ada nanya, Habib, thariqah Ahlul Bait itu apa? Salah satu thariqah Ahlul Bait ini, saudara, jangan menjilat penguasa. Jangan kita mengaku ikut thariqah Ahlul Bait kalau kerjaan kita, saudara, hanya menjilat penguasa. Nggak berani mengkritik penguasa. Kalau nggak berani masih nggak apa-apa, asal dia diam. Tapi kalau sudah menjilat, saudara, cari muka, saudara, hanya cari selamat sendiri dan mengorbankan umat, itu bukan thariqah Ahlul Bait. Amin. Itu thariqah Ahlul Bait salah satunya jangan gila penguasa. Dan yang kedua apa? Jangan takut lawan raja durjana. Jangan. Karena Nabi yang mengajarkan, saudara, kalimat hak amama sultan al-jahil itu adalah afdalul jihad. Afdalul jihad, sebagus-bagusnya jihad adalah kalimat hak, kalimat yang hak yang disampaikan amama sultan al-jahil, di depan penguasa yang jahil, yang zalim, yang jahat, yang bejat, saudara. Jadi amanat Nabi ini dijaga Sayyidina Husain. Jangan menghilangkan penguasa dan jangan pernah takut lawan raja durjana. Dan berikutnya lagi, Sayyidina Husain, saudara, sosok Ahlul Bait yang lengkap mencontoh ayah dan kakeknya. Bagaimana saya katakan lengkap? Nabi dulu berdakwah, Al-Husain berdakwah. Nabi berkhidbah, Al-Husain berkhidbah. Nabi berjihad, Al-Husain berjihad, saudara. Dakwah, khidbah, jihad, tiga-tiganya ada di diri Al-Husain, saudara. Inilah thariqah Ahlul Bait. Jadi jangan kalau nanti ada habaib yang nomor satu munkar bilang bahwa ini tak ikut thariqahnya Ahlul Bait. Dari mana, saudara? Dakwah itu thariqah Ahlul Bait. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar, thariqah Ahlul Bait. Jihad itu juga thariqah Ahlul Bait. Tinggal bagi-bagi aja. Ada Ahlul Bait yang mampunya dakwah, teruskan. Oh, dia nggak bisa untuk berhisbah, nggak apa-apa, saudara. Ada Ahlul Bait yang mampu amar ma'ruf nahi munkar, saudara, teruskan. Oh, dia nggak mampu dakwah yang lembut, nggak apa-apa, teruskan. Oh, ada Ahlul Bait yang mampu berjihad, saudara, melawan musuh-musuh Islam, teruskan. Tapi dia nggak mampu dakwah dengan lembut, nggak apa-apa. Serahkan dakwah dengan yang lain, serahkan hisbah dengan yang lain. Dia mampu jihad, jihad. Karena dakwah, hisbah, jihad, tiga medan juang
pendidikan. Jangan diadu-adu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita lanjut lagi saudara yang ketujuh. Husein sabar tegas. Ini sudah tadi kita sudah sampaikan saudara. Yang kedelapan langsung. Jangan pernah meratap ikan bala. Jangan juga meratap di Asyura. Ini tadi sudah dibahas oleh Habib Zaki saudara. Ya, yuk kita peringati Asyura, termasuk kita peringati peristiwa Karbala saudara, yaitu dengan memompak semangat kita untuk dakwah, untuk isbah dan untuk jihad, bukan dengan meratap. Ada yang nanya, sedih tak boleh Habib? Oh boleh, boleh. Meneteskan air mata tak boleh Habib? Boleh, boleh. Sedih meneteskan air mata dari mahabbah, itu merupakan bukti cinta yang tak boleh meratap, histeris, melukai diri, saudara, merobek-robek baju, saudara, itu meratap tak boleh. An-niyaha haram, tak boleh saudara. Maka itu Imam Ali Zainal Abidin pernah suatu ketika beliau menangis, dan beliau sering menangis kalau ingat peristiwa Karbala saudara, karena beliau saksi mata melihat langsung bagaimana ayahnya dibantai, bagaimana kakak dan adiknya dibantai saudara, bagaimana sepupunya, pamannya dibantai, bagaimana para pecinta Ahlul Bait dibantai. Nah beliau kalau ingat Karbala, beliau meneteskan air mata. Terus ada yang ditegur, wahai cucu Nabi, itu kan peristiwa sudah lama terjadi, kenapa kau masih harus menangis? Kan gak boleh meratap. Jadi dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, aku tidak meratap, aku hanya menangis. Kenapa aku tidak boleh menangis? Nabi Yakub saja begitu Yusuf hilang menangis sampai buta, padahal dia tahu kalau Yusuf akan kembali. Nabi Yakub tahu Yusuf nanti akan kembali, saudara, tapi kehilangan Yusuf tetap nangis sampai buta lagi nangis ke saudara. Aku menangisi keluarga aku, dia gak bakal kembali, dibantai, dibunuh. Kenapa aku gak menangis? Kau nangis Imam Ali Zainal Abidin kan gak sampai buta saudara. Jadi beliau memakai dalil itu, gak apa-apa menangis dari dalil mahabbah. Boleh teteskan air mata sebagai dalil mahabbah. Yang gak boleh meratap, saudara, meratapi, histeris, merusak diri, pakaian, saudara, robek-robek badan, mengenal peristiwa Asyura, itu bukan tata cara Ahlus Sunnah. Wow, kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya saudara, yang ke-9, saudara, Nabi ajarkan Quran dan Sunnah, Nabi wariskan Quran dan fitrah. Jangan lupa, jangan dua hadis takolen diadu-adu. Yang pertama, taraktu fikum mustaqalan kitab Allah wa sunnati. Yang kedua, taraktu fikum mustaqalan kitab Allah wa fitrati. Dari segi sana, hadis yang kedua lebih kuat, riwayat Imam Muslim saudara, yaitu kitab Allah wa fitrati. Aku tinggalkan dua peninggalan berat tengah kamu, yaitu kitab Allah dan fitrati ahli baiti. Fitrahku, yaitu keturunanku, mereka adalah ahlul baitku. Ini hadis lebih kuat dari hadis yang kitab Allah wa sunnati. Tapi yang kita membawa sunnah itu bukan hadis dhaif, itu juga hadis sahih. Nah kalau dua-duanya hadis sahih, al-jama' bainal adillah, kita gabung, bukan kita adu. Jangan satu hadis diambil, hadis yang satu lagi dibuang. Enggak, saudara. Nabi meninggalkan dua peninggalan maha, Al-Quran dan keturunannya. Hadis ini sahih. Lalu bagaimana Nabi meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya? Kita terima, karena memang as-sunnah adalah berjelas isi kandungan Al-Quran. Tanpa as-sunnah kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Jadi yang ditinggalkan oleh Nabi, Al-Quran dan as-sunnah dan keturunannya, wajib menjaga Al-Quran dan as-sunnah, saudara. Jadi begitu cara kita memahami hadis. Pegang Al-Quran, pegang as-sunnah, dan ahlul bait wajib menjaga Al-Quran dan as-sunnah. Jangan mengaku ahlul bait kalau nggak ikut Nabi. Jangan mengaku ahlul bait kalau nggak menjaga Al-Quran dan as-sunnah. Jangan mengaku ahlul bait kalau perilakunya hanya membuat malu keluarga Nabi. Jadi sekali lagi di sini kira-kira jelas tidak? Ini
Ahlul Bait wajib kita cintai, begitu juga semua para sahabat Nabi wajib untuk kita cintai. Insya Allah. Nah, sebagai penutup, saudara, kalau barusan saya sebutkan nama-nama para syuhada, rasanya perlu juga kita sebutkan nama-nama penjahat dari saudara. Setuju? Siapa aja itu manusia anak manusia biadab, warga Nabi dibantai begitu binatang itu manusia. Mau tahu? Betul? Yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bait di padang Karbala. Satu, Yazid bin Muawiyah, laknatullah alaih. Enggak saja ragu-ragu melaknat Yazid sudah. Yazid al-Ma'mun. Kenapa dia bertanggung jawab? Sebab dialah raja yang berkuasa dan memerintahkan Ibn Ziyad untuk mengejar Husain. Jadi walaupun dia tidak ikut turun di lapangan, tidak ikut bersimbah darah, tidak ikut membunuh, tapi dia raja, dia yang nyuruh, dia kasih tugas untuk bantai keluarga Nabi. Saya mau tanya, dia tanggung jawab tidak? Tanggung jawab tidak? Untuk mendapat Ahlus Sunnah. Yang kedua adalah Ubaidillah bin Ziyad, ini gubernur Basrah dan Kufah, saudara, yang diangkat oleh Yazid, yang memimpin pasukan saudara untuk membantai daripada Sayyidina Husain dan keluarganya. Ini Ubaidillah bin Ziyad. Di kertas kita disebut bin Ziyad, saudara. Nah, itu ada di nomor berapa tadi bin Ziyad? Nomor 4. Itu ada namanya bin Ziyad, saudara. Ini orangnya. Dia gubernur yang berkuasa ketika itu, saudara. Yang ketiga, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudara, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi, orang mulia, orang bertakwa, orang berjasa. Beliaulah yang memimpin peperangan Al-Qadisiyah sehingga saudara Persia jatuh ke tangan umat Islam di bawah telapak kaki Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat besar, beliau punya anak banyak, anak-anaknya banyak orang-orang soleh, saudara. Tapi ada satu oknum anaknya, saudara, yang bernama Umar, sebagaimana saya sebutkan tadi, bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah yang menjadi panglima pasukan yang membantai Sayyidina Husain di lapangan, saudara. Berdiri paling depan dengan kuda perangnya sebagai panglima Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, seluruh pasukan Ibn Ziyad yang ikut menyerang, ikut membantai, berapa ribu pun jumlah mereka, semuanya bertanggung jawab atas pembantaian keluarga Nabi. Betul? Yang kelima, ini yang tak boleh dilupakan, penduduk Irak, khususnya penduduk Kufah yang mengundang Sayyidina Husain. Mereka menyurati, ayo cucu Nabi ke tempat kita akan jaga, kita akan bela, kita akan bersatu. Begitu terjadi pembantaian, satu tidak ada yang muncul, nggak ada. Dikhianati seluruh penduduk Kufah ketika itu yang mengundang Sayyidina Husain, yang ngajak Sayyidina Husain ke Irak, saudara, dengan janji mereka akan ikut bersama berjuang. Ternyata begitu terjadi, dikepung, dibantai, satu pun tidak muncul. Mereka semua ikut bertanggung jawab dalam pembantaian Sayyidina Husain, saudara. Jadi itu yang perlu kita ketahui, saudara. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang, saudara, apa yang terjadi setelah terjadinya Karbala, saudara? Apa Allah diam? Apa Allah akan biarkan orang-orang yang zalim? Bagaimana nasib Imam Ali Zainal Abidin? Ali Zainal Abidin tidak mau ikut campur urusan politik, duduk ibadah, mengajar umat dalam ilmunya, sampai-sampai beliau dijuluki as-sajjah, orang yang banyak sujud, saudara. Semua ahli Madinah, tabi'in dan tabi'in tahu siapa Imam Ali Zainal Abidin. Dan beliau tidak menggerakkan orang untuk balas dendam, saudara. Beliau serahkan kepada Allah apa yang akan dilakukan oleh Allah, karena beliau yakin Allah tidak akan diam, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Saya bacakan sedikit, saudara, beberapa informasi. Saudara, yang pertama, saudara, ada orang bernama Hakim bin Tufail Al-Qa'i. Ini yang pertama kali melayangkan anak panah ke Sayyidina Husain.
dengan anak panah saudara. Dia panah Sayyidina Husain dan mengenai tubuh Sayyidina Husain. Namanya Hakim bin Tufail Al-Qa'i, saudara. Nah ini saudara dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Jadi setelah terjadi peristiwa Karbala, masyarakat Madinah marah, masyarakat Mekah marah, saudara. Umat Islam di mana-mana marah. Nah di antara yang marah tersebut, saudara, ada yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi, saudara. Dia bentuk pasukan. Dia bentuk ribuan pasukan, semua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain dia kejar, saudara. Dicari ke kampungnya, dicari ke rumahnya, saudara. Nah di antara yang berhasil tangkap dibunuh adalah Hakim bin Tufail Al-Qa'i yang memanah Sayyidina Husain. Kedua, Sinan bin Anas An-Nakhai, ini yang menebas Sayyidina Husain. Yang pertama kali menebaskan pedang mengenai badan Sayyidina Husain, saudara. Itu namanya Sinan bin Anas. Ini saudara, rumahnya dihancurkan, saudara, oleh pasukan-pasukan yang membalas dendam, saudara. Tanpa perintah Ahlul Bait, umat marah, di mana-mana bergerak, saudara. Tanpa disuruh Ahlul Bait, di mana-mana umat marah. Akhirnya rumah orang ini dihancurkan dan orang ini sendiri menjadi gila sampai akhir hayatnya, saudara. Gila, dia telanjang, dia hari di tengah jalan, saudara. Teriak-teriakan sampai mati, saudara. Dan kemudian yang ketiga, Syamar ibn Jawshan At-Tababi, saudara. Siapa ini Syamar bin Jawshan? Ini yang memenggal kepala Sayyidina Husain, saudara. Dia pegang itu kepala Sayyidina Husain, dia penggal, putus kepala Sayyidina Husain, saudara. Nah, tapi dia bisa penggal setelah Sayyidina Husain jatuh ke tanah. Begitu Sayyidina Husain masih berdiri, tidak ada yang mendekat, saudara. Sayyidina Husain puluhan orang, saudara, jatuh bersimbah darah berhadapan dengan beliau, walaupun usianya sudah lebih dari 60 tahun. Beliau lawan, nggak ada satupun yang berani untuk mubarazah. Dua, berhadapan-hadapan dengan pedang, nggak berani, saudara. Makanya mereka hantam Sayyidina Husain, dikepung, dihantam dengan anak-anak panah dulu, saudara. Begitu Sayyidina Husain sudah tertusuk, puluhan bahkan ratusan anak panah jatuh ke tanah, baru mereka berani menebas, baru mereka berani menggal, saudara. Nah ini yang menggal namanya tadi Syamar bin Jawshan, saudara. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Umat yang marah, di mana-mana terjadi, saudara, pemberontakan, saudara, terhadap Yazid. Akhirnya umat yang marah ini mencari Syamar bin Jawshan, didapatkan dan akhirnya Syamar bin Jawshan dibunuh dan jasadnya dilempar jadi makanan anjing gurun, saudara. Jasadnya dilempar dimakan anjing gurun, saudara. Ini yang menggal kepala Sayyidina Husain. Kemudian ada lagi satu, Huli bin Yazid Al-Astahi, saudara. Nah, siapa ini? Ini yang membawa kepala Sayyidina Husain ke Indonesia, saudara. Jadi begitu akhirnya penggal, kepala itu dibawa. Nah, yang bawa ini namanya Huli bin Yazid Al-Astahi, saudara. Dibawa ke gubernur, saudara. Nah, orang ini dicari oleh umat yang marah. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, istrinya pun marah. Gila, kau bawa kepala cucu Rasulullah ke rumah kita untuk kau serahkan kepada gubernur. Demi Allah, aku nggak mau bersama lagi. Lari istrinya, anaknya dibawa lari, nggak mau. Kau membawa musibah, kau membawa malapetaka, kau membawa bencana. Ini kepala cucu Nabi, kau bawa ke rumah. Istrinya lari, kembali lagi, saudara. Dan kasar di situ, saudara. Akhirnya, saudara, dia ditemukan oleh yaitu orang-orang yang marah, saudara, akhirnya dibunuh dan jasadnya dibakar, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, ini yang perlu Anda tahu. Kemudian Syamar bin Jawshan, saudara, yang tadi sudah kita lihat, saudara, bagaimana dia yang memenggal, kemudian akhirnya dijadikan makan anjing dan lain sebagainya. Ada peristiwa yang menarik, saudara. Salah satu pembantai Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya dikirim ke Madinah, dikirim ke rumah Ali Zainal Abidin. Begitu dikatakan, ya cucu Rasulullah, ini kepala yang membunuh ayahnya. Istighfar Imam Ali Zainal Abidin, astagfirullah. Kenapa kau bawa kemari? Keluar, jangan bawa musibah ke dalam rumahku. Ini najis, Allah, pinggirkan. Subhanallah. Nah di sini yang saya sampaikan, artinya Ahlul Bait gak balas dendam. Ahlul Bait gak gerakin umat. Ahlul Bait mengadu kepada Allah. Allah kabulkan. Sampai dalam tafsir Ibn Katsir dan tarikhnya disebutkan, tidak ada satupun, sudah tidak ada satupun yang terlibat dalam pembantaian keluarga Nabi di padang Karbala kecuali mereka dibalas oleh Allah. Ada yang mati hina, ada yang gila, ada yang dikasih makanan anjing, semuanya
Sekali lagi buat semua, tanamkan cinta kita pada keluarga Nabi, tanamkan cinta kita kepada keluarga Nabi. Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta keluarga Nabi? Siap semangatkan keluarga dakwah Hizbah dan jihad? Takbir! Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Sallu ala Nabi. Itu saja bisa saya sampaikan. Akan masuk waktu maghrib, kita adzan dan kita buka puasa bersama. Sallu ala Nabi. Adanya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.